Baiklah, perkenalkan nama saya Mizeki Halawa dari kelas I semester 2 dengan nomor NPM 1910100102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang mencakup hak kekayaan intelektual, yang pertama, kekayaan industri atau industrial property yang terdiri dari paten, merek, desain industri, DTLST, rahasia dagang, dan PVT. Dua, hak cipta atau copyright yang mencakup hak cipta dan hak terkait. Undang-undang kekayaan intelektual yang diadministrasikan oleh DJKI. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Merek. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Sistem first to file, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek dagang. Merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Pasal 1 ayat 1. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian dan atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat 1. Paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 ayat 1. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 Undang-Undang Paten. Manfaat HKI bagi litbang atau universitas. 1. Memberi kepastian hukum bagi invensi-invensi
yang dihasilkan oleh litbang atau universitas. Kedua, promosi potensi kemampuan iptek kepada calon klien. Ketiga, dapat digunakan untuk menggalang dana dari stakeholder. 4. Membiayai riset dan pengembangan dengan memanfaatkan penjualan, lisensi, royalti, hasil KI. Kelima, mendorong kompetisi dan kreativitas peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. 6. Membantu memahami peta teknologi kegiatan yang ditekuni dengan memanfaatkan dokumen paten. Kegunaan informasi paten. Kegunaan informasi paten secara umum. 1. Menghindari duplikasi pekerjaan R&D. 2. Mengidentifikasi ide baru yang spesifik dan solusi teknis dari produk atau proses. 3. Mengidentifikasi state of the art pada bidang teknologi yang spesifik agar up to date dengan perkembangan yang terakhir. 4. Mengkaji dan mengevaluasi teknologi yang spesifik dan mengidentifikasi calon lisensor. 5. Mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya. 6. Menemukan sumber know-how pada bidang yang spesifik atau pada suatu negara tertentu. 7. Membantu pengembangan solusi teknik untuk produk dan proses yang baru. 8. Mengidentifikasi prospek HKI, validitas kepemilikan, terutama untuk menghindari penyontekan atau infringement. 9. Mengkaji kebaruan atau kelayak patenan dari teknologi yang dikembangkan sendiri bila akan didaftarkan di kantor HKI domestik atau luar negeri. 10. Memonitor aktivitas kompetitor di dalam maupun di luar negeri. 11. Mengidentifikasi ceruk pasar atau menemukan tren baru dalam suatu teknologi atau pengembangan produk pada tahap awal. Demikianlah presentasi saya mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.